Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin meraplaikan mata kuliah manajemen perawatan tentang MAKP metode T. Di sini saya Sandriansa sebagai dokter. Saya Lea Sawila sebagai kartu. Saya Mulia Vanessa sebagai Kadin 1. Saya Tiara Amanda sebagai Kadin 2. Saya Alida Meliza sebagai perawat pelaksana 1. Saya Alia Sarangkila sebagai perawat pelaksana 2. Saya Raja Rama sebagai perawat pelaksana 3. Saya Fitri Maharani sebagai perawat pelaksana 4. Saya Satya Putri sebagai pasien. Saya Anggi Puspita sebagai keluarga pasien. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Sebelum kita mulai orang tadi, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, Nurse Tiara, silakan bacakan laporan dan selamat. Laporan semalam total pasien 12 orang, tidak ada pasien baru. 1 pasien pulang. Tuan Mama diobatkan di kemudian khusus. Nyonya Setia, kamar 3B, bed 2, semalam nyeri sekali dan sudah diberi kontrol 30 mg, IP turun ke skala 4 kds, pukul 5. 320 mg, per dl, pasien gelisah dan kurang tidur, input NaCl 0,9%, 20 dp, kadar rawat luka dijadwalkan pagi. Tuan Hendra, kamar 2A, B1, HP semalam sesak ringan, SpO2 turun ke 94%, sudah diberi oksigen. 3 LPM, SpO2 kembali ke 90%. Baik, terima kasih atas laporannya. Untuk kondisinya Setia dengan DPS 320 menjadi prioritas utama kita ya. Nurse Anya koordinasi dengan Dr. Sandri soal penyesuaian insulin. Nurse Tiara pastikan bahwa dokter yang Setia pagi ini. Oke, mari kita laksanakan laporan si pagi ini. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Setia. Kami dari tim perawat si pagi datang untuk penggantian jaga ya dari teman-teman sekarang. Bagaimana kondisi ibu hari ini? Apakah ada perubahan? Pagi sus, semalam saya kurang tidur. Saya itu masih ada rasa nyerinya. Ibu saya gelisah terus, kapan kondisi ibu saya membaik? Saya mengerti Bu, setelah ini saya akan koordinasikan dengan dokter sendiri. Nanti pukul 9, Bapak Ibu kita ganti balutannya ya. Biasanya setelah ganti balutan dan buka dibersihkan, kondisinya akan lebih nyaman. Bapak Ibu sudah sarapan? Belum Bu, perut saya masih ada rasa mual. Ibu tetap makan ya, meski sedikit, karena ada insulin harus suntik setelah makan. Ya Su, saya usahakan. Baik, kami permisi dulu ya Bu. Kalau ada keluhan, bisa tekan tombol yang di samping Bu. Seluruh tim perawat supaya kembali berkumpul di nurse station untuk di conference. Nurse Laila memimpin rapat. Oke, baik semuanya. Dari hasil obat tadi, kita sudah tahu kondisi para pasien kita ya. Kita fokus pada 2 pasien prioritas, yaitu Nyonya Setia dan Tuan Hendra. Perorangan bisa disampaikan rencana dari Nyonya Setia hari ini. Baik Bu, rencana untuk perawatnya pada kali ini, saya akan menghubungi Dr. Sandri untuk melaporkan DBS 320. Kalau bukan pukul 9, kalian ini oleh Alni dan Raja injeksi insulin nafoloid setelah pasien makan, lalu edukasi manajemen DM ke pasien dan keluarga pukul 11. Bagus. Terus Almi, Raja, sudah siap untuk persiapan untuk rawat lukanya? Siap Bu, set rawat luka sudah lengkap, NaCl irigasi, kasus steril, dan rekam medis sudah dibaca. Siap Bu, saya siap bantu nurse kami dan posisikan pasien agar tetap nyaman. Saya ada usulan Bu, boleh kita rekomendasikan kompres hangat proksimal luka untuk nyeri non farmakologis. Oke, usulan yang bagus itu Nurse Raja. Kita masukkan dalam poin konsultasi dokter ya. Nurse Tiara, bagaimana dengan timmu? Fokus di kamar 1, 2, dan 4 ya. Nurse Alia pantau terus SpO2 Nyonya Setia tiap 2 jam dan dipertahankan posisinya semakin. Baik, ingat komunikasi antar tim adalah kunci dari pelayanan yang berkualitas. Laporkan segera bila ada perubahan kondisi para pasien kita ya.
Silakan Nurse Amel. Oke, pasien Nyonya Septia 50 tahun, kamar 3B, B2, diagnosa DMT B2, plus lupus diabetikum grade 2, sama hipertensi grade 2, keluhannya nyeri luka kaki kanan skala 5/10, GDS pukul 5, 320 md per dl. Nah, dirawat 3 hari lalu, semalam nyeri skala 6, diberikan keterolak 30 mBIP, terus turun ke skala 4, insulin laboratif 3x8 sudah diberikan, GDS belum terkontrol, tekanan darah 160/60 mmHg, nadinya 88 kali per menit, suhunya 37,8 Celcius. Pasiennya mual, kurang nafsu makan, terus asupan oral terbatas. Masalah satunya hiperglikemia tidak terkontrol, GDS 330 mg per dl. Masalah keduanya nyeri kronik mengganggu istirahat dan tidurnya. Masalah ketiga ada gangguan nutrisi akibat mual dan anoreksia. Kondisi luka dievaluasi saat rawat 49. Untuk mohon adipis, menyesuaikan dosis insulin karena GDS belum terkontrol pertimbangan aktif mual. Untuk mendukung asupan oral, apakah perlu intervensi tempat mengolah simptom nyeri? Baik Nurse Amel, instruksi saya 1 insulin koreksi Noprapid 4 USG sekarang, naikkan dosis lantus jadi 10.000 malam ini, pantau GDS 2 jam pas koreksi, ondansetron 4 mg IP sekarang dan sebelum makan. Kompres hangat boleh, tapi hindari langsung di area luka ya. Konsultasi sama tim gizi, saya visit jam 10 nanti, siapkan status pasien. Baik dokter, saya ulangi ya. Naproxen 4 USG sekarang, lalu langsung 10.000 malam ini, pantau GDS 2 jam pos koreksi, ondansetron 4 mg IP sekarang dan per makan, lalu kompres hangat boleh, proksimal luka, konsultasi gizi, visit pukul 10. Sudah benar dokter? Benar. Oke. Segera berikan laporan Pak isu SC dan ondansetron 4 mg IP untuk yang setia. Catat rekam medis ya. Seperti kami segera siapkan. Oke. Pada pukul 8.30 di kamar 3B, Nurse Alni menyiapkan obat di Nurse Asia. Lalu masuk ke kamar Nyonya Septia bersama Nurse Raja. Misi. Selamat pagi Ibu Septia. Saya Alni, perawat pagi ini. Saya akan memberikan obat suntik insulin di perut dan antimual melalui ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan Sus. Saya akan mulai dari tadi. Terima kasih. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Sekia, lahir Maret 15 Maret 1967. Sesuai. Saya cek dalam identitasnya ya Bu. Boleh saya suntik insulin di perut bagian dirinya Bu, dan tarik nafas sedikit ya. Aduh, sedikit Sus. Ya, emang sedikitnya nih Bu. Ibu Septia, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah tadi malam tidurnya nyenyak? Iya Pak, saya takut Pak. Katanya DE bisa sampai amputasi. Ibu, kekhawatiran itu wajar. Itu sangat wajar, tapi kondisi luka ibu masih grade 2 dan bisa sembuh tanpa amputasi. Asal perawatan rutin dan gula darah terkontrol. Jam 9 akan ganti barutan luka ibu ya. Amin, terima kasih Sus. Pak. Nurse Alni mendokumentasikan pemberian obat di rekam medis dan menandatangani. Selamat pagi, Suster Amel. Bagaimana kondisi Nyonya Septia pada pemberian insulin koreksi tadi? Selamat pagi juga dokter. IDS 2 jam pos koreksi belum diberikan. Kita cek sekarang ya dokter. Pasien sudah mendapatkan ondansetron juga. Dan rawat itu dilakukan oleh Nurse Alni dan Raja pos 9 tadi. Baik, mari kita masuk. Dr. Sandri, Nurse Amel dan Nurse Alni memasuki kamar Nyonya Septia. Selamat pagi Bu Septia. Bagaimana kondisi pagi ini? Lumayan lebih baik dokter. Masih ada nyeri di kaki dan badan mual.
Oh iya Ibu, mau efek dari gula darah yang tinggi, kita sudah tambah insulin tadi. Dokter, kira-kira berapa lama lagi ibu saya berawat? Kita lihat dulu 2 sampai 3 hari ini ya Bu. Apabila GDS stabil di bawah 200 dan luka membaik, bisa pertimbangkan rawat jalan. Dokter Sandri menuliskan catatan perkembangan dan instruksi tambahan di rekam medis. Pada pukul 11 di kamar 3B, perawat Miss Amel datang ke kamar dengan diklat edukasi DM dan buklet perawatan luka. Anggun sudah hadir. Selamat pagi Ibu. Ibu, saya perawat Amel. Hari ini saya ingin meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk dikasih perawatan DM dan luka kaki di rumah. Apa yang bersedia? Ibu Satria, apa yang ibu ketahui tentang diabetes? Kencing manis itu gula darah itu. Nanti kenapa bisa sampai luka begini? Pertanyaan bagus Ibu Satria. Gula darah ini merusak pembuluh darah dan saraf di kaki sehingga kaki kurang sensitif. Luka kecil pun tidak terasa dan sulit sembuh karena bakteri mudah berkembang di lingkungan gula tinggi. Tips utamanya kontrol gula darah. Nah, perawatan kaki rutin. Nah, untuk ini usahakan dietnya. Edukasi diet prinsip 3J. Jumlah, jadwal, jenis. Untuk jumlah kalori sesuai kebutuhan tidak seimbang. Jadwal makan teratur 3 kali, utama 2 sampai 3 kali snacknya. Untuk jenisnya terbanyak sayuran, kurangi nasi putih, bisa diganti sebagian nasi. Bisa diganti dengan nasi merah atau nasi jagung. Hindari makanan manis, sirup, minuman, gorengan yang berlebihan. Teh boleh tapi jangan dipakai gula ya Bu Satria. Nah, satu hal lagi, olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit sehari itu sangat membantu Ibu. Kontrol gula darah setiap hari, namun tunggu sampai luka sembuh ya Ibu. Kontrol ke poliklinik 1 minggu setelah pulang memeriksa GDS dan luka. Terima kasih Sus, saya jauh lebih tenang sekarang. Sama-sama Ibu. Obat dan obat ini bisa dibawa pulang. Bila ada pertanyaan jangan ragu hubungi kami. Menurut saya bagaimana kondisi Puan Hendra? Apakah sirkulasinya sudah dipantau? Sudah Bu, SPO2 pukul 8, 97%, pukul 10, 96%, pukul 12, 97% stabil. Posisi semi polar dipertahankan, diuretik sudah diberikan, sudah terdokumentasi. Bagus. Terus Feby, rekan medis dari pasien yang sudah sedikit sudah lengkap? Sudah saya lengkapi semua Bu. Ada catatan perkembangan dokter. Satu rekam medis pasien kamar 1A masih menunggu tanda tangan dokter jaga. Oke, segera konfirmasi dokter jaga ya. Rekam medis harus lengkap. Baik Bu. Baik semuanya, kita hampir selesai pada series pagi ini. Nurse Amel, Almi, Raja, Tiara, dan Feby, silakan melaporkan kesehatan yang dicapai hari ini. Baik Bu. Nyonya Septia, GDS turun dari 320 ke 260 mg per dl koreksi. Turun ke 25 mg per dl pukul 12. Tren positif. Untuk rawat luka pukul 9 selesai dan terdokumentasi. Nyeri turun ke skala 4. Mual berkurang setelah 14 jam. Untuk edukasi yang selesai. Keluarga kooperatif, tekanan darah terakhir 150 baik. Untuk konsultasi gizi sudah diminta, konsultan datang sore ini. Prosedur luka jika berjalan lancar, pasien kooperatif mempunyai evaluasi kedepannya kita mempersiapkan antibiotik ketika sebelum prosedur rawat luka pada pasien yang tinggi. Untuk kompres tangan proksimal, luka sudah dilakukan pukul 11.30. Pasien merasa nyerinya sedikit berkurang. Bisa jadi intervensi komplementernya rutin. Semua pasien kamar 154 stabil. Nyonya Septia membaik, rekam medis lengkap, proses pemeriksaan. Pasien kamar 4A perlu penjelasan ulang rencana operasi besok.